Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua dan UMKM yang telah hadir ya di acara workshop KKL di tahun 2021 gitu ya. Gimana teman-teman? Masih semangat ya? Di 10 hari ke depan kita masih ada acara perjalanan KKL ini ya. Oke, sebelum kita mulai, saya informasikan dulu untuk susunan acara dan beberapa pelaporan terkait KKL ini ya. Untuk agenda acara ini, nantinya kita akan membahas 2 topik ya, kurang lebihnya. Yang pertama itu nanti ada Instagram, nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab ya, itu nanti alokasi waktunya kurang lebih sampai jam 11. Setelah itu nanti akan dilanjut lagi dengan topik yang kedua terkait NIB ya, nomor izin usahanya. Lalu kemudian dilanjutkan tanya jawab ya, kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menitan ya. Setelah itu nanti jam 12 penutupan acara susunan workshop KKL tahun 2021 ini. Nah, dari kegiatan KKL yang dilakukan Universitas Amikom ini di tahun 2021 diikuti oleh peserta mahasiswa sejumlah 254-an mahasiswa dengan dosen pendamping lapangan sebanyak 51 sesuai dengan pembagian kelompok mahasiswa ya, dari 254 dibentuk kelompok menjadi 51 kelompok dan didampingi masing-masing kelompok oleh 1 dosen dengan 8 pengawas di atasnya dari dosen pendamping lapangan. Dari agenda ini UMKM yang terlibat atau UMKM yang didampingi ada 51 UMKM. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk acara workshop hari ini. Yang pertama untuk topik Instagram ini nanti ini ada beberapa requestan dari mahasiswa ya, beberapa masih bingung terkait pemanfaatan Instagram ini ya. Nah, nanti akan diisi oleh Pak Andi Dwirianto Eskom Mkom. Pak Andi, apakah sudah siap join? Udah join ya? Oh ya. Sudah. Oke, monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Andi untuk memulainya saja. Terima kasih. Ya. Terus, mohon izin suara saya terdengar jelas ya, Pak Bagus? Jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukurillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya ya, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu meski secara daring. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Ini terima kasih Pak Bagus ya, dari LPPN penelitian dan pengabdian pada masyarakat Yayasan Purwokerto, juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang KKL, juga kepada pelaku UMKM di Banyumas, juga Astikmas ya, teman-teman kira bekerja sama dengan masyarakat. Mohon izin dalam beberapa menit ke depan, tepatnya sampai jam berapa saya Mas Bagus? Sampai jam 11 Pak. Sampai jam 11 ya? Iya. Mohon izin saya sampai jam 11 untuk sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya dalami, walaupun tidak dalam-dalam banget. Oke, agar waktu efektif, ini saya mohon izin saya share screen gitu. Iya Pak. Sebentar.
Yo, aku ngomong. Mohon izin ini agar efektif karena waktunya terbatas ya. Jadi Pak Bagus menyampaikan bisa dibatasi sampai jam 11 ya. Pada kesempatan pagi hari ini di beberapa menit ke depan ini perlu saya sampaikan, nanti ada 2 materi. Yang pertama saya kira-kira materinya penguatan promosi untuk produk UMKM. Salah satunya adalah untuk menunjang kegiatan KKL di Ankom Purwokerto tahun ini yang mana dilaksanakan secara daring. Kemudian nanti pemateri kedua beliau Pak Tony, ini juga bagian dari mohon pengabdian kami ya. Pak Tony nanti akan menyampaikan terkait pengurusan izin ya, NIP dan sebagainya. Baik, ini sekilas tentang saya. Kalau mahasiswa mungkin sudah paham sih. Jadi saya di Ankom Purwokerto utamanya sebagai dosen. Saya utamanya sebagai dosen. Kemudian di luar dosen kebetulan saya fasilitator di beberapa komunitas juga. Salah satunya Kodrogator Digital. Kemudian ada beberapa usaha juga yang lainnya. Kecil-kecilan lah. Sekilas seperti itu. Nah, ini sebelum lebih jauh, saya ingin merefresh untuk adik-adik mahasiswa yang sedang KKL, bahwasanya tujuan KKL ini adalah memperkenalkan mahasiswa pada kondisi kerja di bidangnya, kemudian menerapkan IPTEX, ya, menerapkan ilmunya, kemudian melatih mahasiswa peka terhadap masalah masyarakat, dan seterusnya. Kemudian, ini saya juga masih merefresh lagi, di KKL itu ada agendanya, ini sudah tanggal 24, sebentar lagi berakhir, tapi saya pengen tetap maksimal ya, usahakan didampingi objeknya, syukur bisa dilanjutkan ke skripsi dan sebagainya. Terlebih banyak yang bisa diangkat ya. Dulu ketika KKL offline itu ada beberapa mahasiswa yang menjadikan objeknya itu untuk dijadikan tema skripsi ya, yang informatika, ada untuk yang multimedia, untuk video promosi dan sebagainya dimaksimalkan. Kemudian sistem informasi, ada website, ada pengolahan medsos dan sebagainya, itu intinya terbuka lebar banyak ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian di KKL ini masih refresh ya sedikit, kalian ada beberapa program wajib ya, program kerja wajib, ada mulai dari foto project, mudah-mudahan terrealisasi ya. Kemudian nah ini PIRT, halal, merek dagang, ya intinya NIB dulu deh, nomor itu berusaha ya, karena itu kunci. Bahkan kemarin saya diskusi sama salah satu teman saya yang sudah ekspor dan sebagainya, tetap NIB itu sangat penting gitu ya. Nah, kemudian packaging, kemarin ada beberapa mahasiswa KKL yang diskusi dengan saya, packagingnya agak susah Pak kalau harus istilahnya dipoles lagi gitu, karena keterbatasan ya, karena bungkusnya itu ada yang dari daun, ada yang dari plastik ya, tapi intinya kalau mau ini lagi agak susah. Nah, saya bilang sekali lagi berdasarkan pengalaman KKL sebelumnya itu minimal bisa mulai dari desain logo ya, atau redesign, atau kalau sudah ada logonya maka dibuatkan stiker ya untuk ditempel di label. Kalau yang daun dan sebagainya barangkali bisa dibikinkan kayak yang kalau baju itu kan ada kayak mereknya itu yang diklip gitu ya, nah model seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting adalah efek atau impact-nya adalah promosi ya, untuk promosi untuk memaksimalkan, untuk mendorong UMKM ini ya ada impact nyatanya.
Kira-kira seperti itu. Apapun free lah sebetulnya ya. Itu cuma memang yang paling mudah karena sangat kita mendukung produk kita, ya produk Honeycomb. Tapi yang saya bilang dimanapun memang yang paling mudah sebetulnya adalah Facebook dan Instagram. Ya, dan itu paling mudah. Ada versi gratis, ada berbayar. Ya. Nah, di pembekalan kemarin juga sudah dibahas ya. Instagram sudah, Facebook sama Pak Januar juga ada FBS. Nah, kali ini saya penguatan di yang gratis-gratis aja gitu ya. Saya penguatan yang di gratis aja dulu. Karena dengan gratis saja pengalaman saya bisa gitu ya. Tapi dengan berbayar pun akan jauh lebih bagus. Nah, ini hanya penegas saja, intinya pengguna internet itu naik terus. Ini saya nggak akan banyak bicara di sini karena keterbatasan waktu ya. Yang intinya ini data dunia, kemudian ini data di Indonesia. Intinya jumlah penduduknya sangat banyak, 274 jiwa. Kemudian 125%-nya itu SIM card di Indonesia itu lebih dari populasinya. 73% itu pakai internet, 61% pakai medsos aktif ya. Saya nggak mau bahas lebih jauh. Ini kebiasaan orang Indonesia menggunakan internet hampir 9 jam ya. Dan kemudian media yang paling banyak digunakan ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, dan Facebook. YouTube, nah, mahasiswa bisa create videonya tuh, tadi saya sampaikan di awal. WhatsApp ini wajib ya, tapi kalau untuk promosi maka WhatsApp terbatas ya. Sehingga yang saya bilang yang paling mungkin sebenarnya adalah Instagram dan Facebook. Yang menarik tahun 2021 Instagram itu menyalip Facebook, yang menarik ya. Kemudian ini kalau data orang mencari di internet intinya seperti itu ya. Itu orang menemukan satu produk, intinya ada yang dari search engine, mesin pencari atau Google, ada yang melihat dari media sosial, ada yang dari rekomendasi atau komentar di media sosial, dan seterusnya. Ya, ini saya membawa datanya. Nah, namun jauh sebelum itu, gitu ya, sebelum menggunakan media A, B, C, dan seterusnya, maka ada beberapa hal yang wajib dipersiapkan. Adalah yang pertama adalah menentukan target market ideal. Kemudian yang kedua menentukan persona, yang ketiga cara promosi, yang keempat menyiapkan desain. Ya, menentukan target market ideal itu gimana? Ini penting ya, suka tidak suka ini wajib. Ya. Terlebih kalau kalian menggunakan yang berbayar, maka kalian harus menentukan target marketnya, apakah laki-laki atau perempuan atau keduanya. Kemudian target market asal kota produk Anda mau dijual di mana. Itu sebetulnya ada ilmu tersendiri. Gitu ya. Nah, kemudian tentang usia, apalagi kalau berbayar tadi ya, Anda harus melakukan setting ini. Produknya keripik ini yang lebih banyak ngemil laki-laki atau perempuan. Kemudian Anda mau apakah di kota Anda saja atau kota-kota lain. Kemudian yang suka ngemil kira-kira usia berapa sampai berapa. 3 poin itu yang paling utama kalau bisa bilang. Yang lain-lain kayak pendidikan, pekerjaan, hobi, interest itu sebagai pendukung. Gitu ya. Nah, kenapa itu harus ditentukan? Ketika kita bicara media sosial, bahkan contohnya saat ini aja, gitu ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, itu nggak semua kenal saya. Mas, Mbak, Bapak, Ibu itu kenal saya, itu akan mengenal saya itu dari medsos yang saya punya, dari Facebook saya, dari Instagram saya. Ibu, Bapak, Mas, Mbak akan melihat, oh kira-kira Pak Andi itu orangnya seperti ini, orangnya santai, orangnya formal misalnya. Nah, saya mau santai, saya mau formal, itu sebetulnya adalah saya
menentukannya itu tidak ngawur, tapi sesuai target market saya. Apakah target market saya itu orang yang formal? Apakah target market saya orang yang santai biasa aja dan sebagainya? Atau yang agamis dan sebagainya? Nah, intinya ini nanti kalau kita nulis status dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, cara berpromosi itu ada banyak. Cara berpromosi itu ada banyak. Tapi kalau boleh saya singkat, intinya ada hard selling dan ada soft selling. Hard selling itu fokus pada penawaran to the point. Ciri khasnya di sana biasanya langsung produknya, gambar produknya, dan juga ada spesifikasinya. Gitu ya. Kalau misalnya kain batik, ada bahannya dari apa, ukurannya, dan sebagainya. Nah, ini itu cocok untuk target market yang jenisnya hot market. Maksudnya apa? Orang yang benar-benar sedang mencari, orang yang benar-benar butuh. Nah, ini disebut dengan pasar hot market. Ini tepat kalau kita promosi itu to the point, gitu ya. Ada gambarnya dan sebagainya. Nah, kemudian cara promosi yang lain itu adalah menggunakan teknik yang namanya soft selling dan cover selling sebetulnya ya. Nah, ini fokusnya bukan langsung nawarin, tapi fokus terhadap engagement. Engagement itu intinya adalah kedekatannya, relationship, gitu ya, interaksi. Sehingga agar terjadi interaksi, ada like, ada comment, dan sebagainya, maka promosinya itu bisa dibentuk dalam bentuk cerita, ya, dikemas dalam bentuk cerita. Tidak langsung membahas produk. Ya, kalau hard selling langsung, ini gambar produknya, penjelasannya ini, keunggulannya ini, dan seterusnya. Tapi kalau soft selling tidak seperti itu, tapi dibentuk dalam bentuk cerita. Gimana caranya agar orang kepengen. Gitu ya. Nah, ini cocok untuk target market yang nggak pengen-pengen banget. Nah, ini bisa dirayu. Ini namanya target marketnya adalah lebih banyak di warm market, gitu ya. Market yang setengah-setengah, pengen beli apa enggak, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum lebih jauh teknis, yang disiapkan berikutnya yang harus diketahui adalah desain. Dan kemarin kalau saya tidak salah, salah satu dosen kita, ya, Pak Rujianto Eko itu menawarkan bagi Anda yang kepengen akun Canva premium bisa menghubungi beliau, gitu ya. Dan Canva ini saya bilang simple sekali lah, ya, tinggal ganti gambarnya, ganti tulisannya dan sebagainya. Ya, saya yakin lah, Mas Anton pasti paham benar. Nah, masuk ke akun kita yang kita bicarakan, yang bisa kita optimalkan atau ada banyak. Ada Facebook, ada Instagram. Nah, pertama kita bicara Facebook dulu nih. Nah, ketika kita bicara Facebook, akan jauh lebih baik itu ketika yang pertama itu akunnya diperbaiki dulu. Ya, akunnya diperbaiki bagaimana? Nanti habis ini kita diskusi. Kemudian kalau akunnya sudah diperbaiki, maka optimalkan fitur pencarian. Ya, hampir di semua platform apapun. Google jelas, Facebook ada, Instagram ada, YouTube ada, mungkin TikTok juga ada. Karena mohon maaf saya sampai sekarang belum menggunakan TikTok, jadi saya nggak tahu. Ada pencarian, nah itu bisa kita optimalkan, gitu ya. Nah kemudian kalau di Facebook ini yang menarik, gitu ya, yang tidak dimiliki oleh platform lain adalah adanya grup, ya, ini bisa dioptimalkan. Kemudian story, like dan sebagainya. Nah berbicara tentang Facebook berbayar itu fanpage, ya, kemarin sudah dibahas lengkap oleh Pak Zanuar. Nah, saya berpikir juga Facebook personal ini penting. Kenapa penting? Karena ini yang bisa kita optimalkan adalah di fitur pencarian dan di grup, ya, di grup itu kita bisa optimalkan di situ. Nah, apalagi
KKL itu kan kalau saya nggak salah satu kelompok itu 5 sampai 6 orang ya kalau saya tidak salah. Itu bisa kelimanya kalau ikut promo dan sebagainya itu akan lebih ngangkat ya ketimbang bekerja sendiri. Nah, ketika poin yang dibahas adalah perbaiki akun, ya, ada beberapa pengaturan ya yang bisa diperbaiki. Nanti kalau nggak tahu teknisnya gimana, boleh nanti ditanyakan. Ya. Itu adalah mulai dari yang pertama foto profil, ya. Foto profil itu gimana? Saya sampaikan, kalau kita menggunakan Facebook kita untuk berinteraksi dengan audiens, maka saya sampaikan, usahakan foto profilnya itu adalah foto profil orang, bukan gambar produk. Bilangnya Facebook personal Anda, gitu ya. Sehingga fotonya foto pelaku usahanya boleh, mahasiswanya boleh, yang penting foto Anda masing-masing. Kenapa? Karena Facebook sekarang itu sudah menggunakan face detection ya, dia akan mengetahui ini asli dan sebagainya. Kalau ini diduga bukan orang, maka suatu ketika akan kena suspend, ya kena hukuman oleh Facebook. Nah, saya sampaikan foto asli Anda, tapi yang merepresentasikan produk atau layanan Anda. Misal, Anda produknya adalah keripik tadi. Boleh Anda sedang memegang keripiknya, produk Anda tempe misalnya, atau tahu misalnya. Boleh sedang mengolah produksi tahu, produksi tempe, boleh. Yang penting foto Anda. Atau produknya kemarin ada juga kalau nggak salah yang haji umroh gitu ya, boleh. Atau yang kain batik, atau yang mukena, atau yang jilbab. Misalnya belakangnya itu etalase jilbab. Boleh, silakan. Foto asli Anda yang merepresentasikan produk Anda. Kemudian kalau foto sampul, boleh foto full produk. Nah, kemudian ini yang penting juga di biografi itu adalah tunjukkan layanannya, beri info kontaknya. Kalau yang lain-lain itu opsional. Yang penting clue dari saya adalah isi yang jujur, jangan bohong. Kalau kuliah di Amikom, ya tulis kuliah di Amikom, bukan di perguruan tinggi lain dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini contoh punya saya sendiri. Ini versi mobile ya. Nama saya asli. Kemudian saya ada nama alias, saya tulis, boleh saya tulis misalnya saya jasa website misalnya, atau fasilitator digital marketing, boleh. Kemudian, nah, di biografinya ini saya tulis tadi, dari fotonya, menunjukkan kalau saya profesional misalnya, gitu ya. Kemudian covernya ini juga pelayanan saya apa. Kemudian di bio-nya karakternya terbatas, bisa tulis saya itu siapa. Kalau ada misalnya, ada beberapa teman saya misalnya owner hijab X misalnya, tulis ya. Nah, kemudian tulis nomor kontaknya, mau WA link, mau WA.me/ itu boleh, mau pakai Linktree juga boleh. Yang penting di sini ditulis kontaknya. Kenapa? Gunanya adalah ketika orang membuka akun ibu bapak sekalian langsung, oh ini adalah usahanya ini, oh ini kontaknya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah gunakan fitur pencarian ini. Di Facebook ada fitur pencarian. Kalau saya biasanya untuk nyari teman, ya, karena jangan sampai temennya 5.000, tapi bukan target market. Boleh lah, ada teman biasa boleh. Tetapi yang minimal tetap ada target market. Gitu ya. Nah, ini kalau saya biasanya adalah untuk cari teman. Cari temennya gimana? Nah, versi mobile pun sama. Ya, ada nanti bisa difilter berdasarkan postingan. Bisa berdasarkan grup. Bisa berdasarkan halaman. Misalnya saya jasa website misalnya, maka saya ketikkan website di sini, maka di sebelah kanan akan muncul semua hal yang ada tulisannya website. Nah, saya akan saya add orang yang sedang mencari jasa website,
kemudian saya akan join grup tentang website. Nah, kalau udah join grupnya, like halamannya, nanti kan suatu ketika di grup itu akan ada yang mencari jasa itu. Maka saya add friend, sehingga teman saya bisa dibilang sesuai target market. Ya, singkatnya seperti itu. Nanti detail boleh kalau ada yang ditanyakan. Nah, intinya sekali lagi di sini bisa mencari teman, kemudian bisa juga sambil join grup, gitu ya, join grup jual beli boleh, join grup sesuai tema boleh. Nah, kenapa harus join grup? Nah, tadi saya bilang di awal, di Facebook itu ada fitur yang tidak dimiliki oleh platform medsos lain adalah grup dan juga marketplace. Nah, karena nanti ketika saat posting di marketplace sekaligus posting di grup-grup yang Anda sudah gabung, gitu ya, itu saran saya. Nah, kalau saya boleh ngasih tips dalam menuliskan promo di marketplace, gitu ya, kalau di posting beranda status kan tadi ada hard selling, ada soft selling, gitu ya, cerita apa kayak. Nah, kalau saya boleh pesen, kalau sedang posting personal gitu ya, itu usahakan, lagi kalau saya boleh kasih pesen, usahakan hindari posting tentang satu politik, dua agama. Jika produk kita bukan politik dan bukan agama. Kenapa? Karena target market kita itu sangat mungkin berbeda pilihan politik, sangat mungkin berbeda agama. Mohon maaf ya, kecuali produk kita memang terkait itu. Bentuk jihad dan sebagainya boleh saya bilang, tapi kalau memang kita mau khususkan akun kita untuk promosi, maka kalau saya boleh kesampingkan itu dulu. Ya, kalau tujuannya untuk promosi dan produk kita bukan itu. Nah, kita bisa promo juga di marketplace. Ya, kalau tadi kan di posting itu hard selling, soft selling, monggo. Nah, kalau di marketplace, maka ini to the point, menggunakan hard selling. Nah, tips saya adalah setiap kali kita posting di marketplace, itu nggak cuma sekali. Ya, saya bilang nggak cuma sekali. Minimal kalau posting di marketplace itu sekali posting itu 4 kali. Ya, kenapa kok bisa gitu? Ini saya jelaskan. 4 kali. Pada saat posting, foto boleh cuma 1. Ya, nanti kalau posting 4 kali, boleh diganti-ganti. Atau boleh foto lebih dari 1. Tapi, kalau posting yang kedua, yang ketiga, yang keempat, usahakan foto utamanya itu, foto yang pertama kali diupload itu ganti, jangan itu terus. Ya, nanti tak jelaskan lebih lanjut. Kemudian judul, ada kata pemancing dan keyword. Ada kata pemancing dan keyword. Kemudian harga, kalau boleh saya sarankan harga diisi. Ya, kalau judul intinya ada misalnya jual apa, gitu ya, jual keripik enak misalnya, atau garansi misalnya. Nah, harga saya bilang usahakan diisi. Kenapa? Karena kalau orang nggak tahu harganya, maka kebanyakan dia akan japri. Ya kalau terus atau komen tanya harga, ya kalau cocok. Nah, kalau enggak, kalau waktu saya agak habis waktu saya untuk menjadi harga. Jadi kalau saya lebih nyaman, saya langsung tak tulis, gitu ya, sesuai. Kategori silakan pilih yang sesuai, kondisi pilih yang sesuai, baru biasanya. Kemudian jangan lupa di keterangan itu beri info keunggulannya dan beri kontaknya. Tulis WA kita, misalnya itu ya. Nah, kemudian saya bilang, kenapa kok postingnya sekali posting itu 4 kali, gitu ya? Karena basic dari marketplace Facebook itu adalah location, ya, lokasi. Nah, ketika kita promo hanya satu tok, kita isi lokasinya di Purwokerto saja, atau Batu Raden saja, maka orang yang di
Sumpyuh misalnya, itu melihat, ya, tapi agak nanti. Kenapa? Karena di marketplace itu yang diprioritaskan adalah lokasi, radius. Makanya saya bilang, sekali posting, itu minimal 4. Contoh kalau di Banyumas, posting pertama Anda bisa posting kecamatannya di Baturaden misalnya. Kemudian yang kedua bisa di Sumpyuh. Yang ketiga bisa di Kebasen misalnya. Yang keempat bisa di Aji Barang misalnya. Nah, kenapa? Karena radius. Nah, biar nggak pusing, yang diganti fotonya aja. Gitu ya, tadi saya bilang, fotonya kan lebih dari satu tuh pasti tuh. Nah, itu yang bisa digonta-ganti. Yang lain-lain boleh sama. Ya, judul bingung samakan nggak apa-apa. Ya, keterangan sama nggak apa-apa. Tapi yang usahakan diganti adalah foto dan kecamatan. Gitu ya. Jadi jangan bilang, sudah Pak, saya sudah promo di marketplace, saya di grup. Ya sudah. Tapi berapa kali kamu kayak gitu? Di mana? Karena radius, gitu ya. Radiusnya promo di Baturaden ya biasanya cuma 5-6 kilo aja yang lihat. Gitu ya. Sehingga saya sarankan minimal sekali posting di marketplace itu 4 kali. Ya. Dengan 4 itu diganti-ganti kecamatan. Nah, sekali lagi ini mohon maaf ya saya percepat karena waktu sangat terbatas. Ya, intinya seperti itu. Kalau di Facebook perbaiki profilnya, gitu ya, agar kelihatan lebih pro dan mudah dihubungi. Tujuannya itu. Kemudian cari teman melalui postingan, grup dan halaman. Kemudian posting di marketplace sekaligus grup, gitu ya, sekaligus grup-grup di Facebook. Caranya seperti itu tadi. Jadi sekali posting 4 kali. Posting selesaikan, posting lagi, posting lagi, posting lagi. Dan kalau saya boleh menambahkan adalah ini juga diperbarui tiap minggunya. Ya, jadi kalau bisa dihapus, kemudian nanti posting ulang lagi. Kenapa? Karena kalau ada orang tertarik nih, tapi melihat postingannya ini udah 3 bulan yang lalu, pertanyaannya masih jualan apa enggak dan sebagainya. Sehingga kalau saya boleh ngasih masukan, seminggu sekali itu hapus, post ulang, hapus, post ulang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian masuk ke Instagram, ini juga kemarin saya lihat menjadi salah satu program utama ya, Instagram. Nah, kalau saya boleh tadi kan di awal ya, tujuan KKL dan sebagainya. Maka sedikitnya idealnya akan ada 2 akun Instagram. Saya bilang, sedikitnya akan ada 2 akun Instagram. Kok bisa gitu? Kemarin di awal pas pembekalan cuma 1, Pak. Nah, kalau saya tidak salah, pada saat pembekalan itu ini yang nomor 2. Fungsinya adalah untuk mempublikasikan kegiatan KKL kalian. Satu, tujuannya adalah untuk mempermudah dosen dalam monitoring. Kalian udah ngapain aja dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang kedua ya untuk publikasi. Bahwa kalian tuh melakukan KKL seperti ini umum. Ya. Namun ingat, salah satu tujuan utamanya adalah promo produk UMKM itu. Sehingga ini kalau boleh saya petakan, kalau saya boleh usul, akunnya 2 minimal. 1 yang untuk publikasi kalian, kelompok, kemudian yang 1 ini fokus membantu UMKM. Kalau UMKM-nya sudah ada, kalau boleh kita mantap akunnya sebentar, ya, kita masuk, kita perbaiki, ya, sama dengan Facebook kita perbaiki akunnya, kita bantu dan sebagainya, gitu ya. Nah, saya bahas yang pertama dulu, yang promo produk dulu. Ya, jadi tidak usah bingung-bingung. Intinya adalah ingat tujuan utama KKL itu adalah singkatnya adalah bantu UMKM di lingkungan kita, ya, di Kabupaten Banyumas. Nah, Instagram untuk promo produk 11-12 dengan Facebook tadi, ya.
yang dibenerin adalah akun, kemudian optimalkan hashtag. Kemudian yang lain-lain saya pikir mahasiswa sudah sangat familiar ya. Ada fitur sorotan, fitur IG story, live, itu juga penting. Nah, perbaiki akun sama profile. Nah, sedikit bedanya adalah kalau di Facebook ini, di Instagram ini akan jauh lebih bagus ketika menggunakan Instagram bisnis. Karena kelebihannya kita bisa melihat insight dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, sama dengan Facebook tadi ya, foto profile. Nah, kalau di sini bedanya dengan Facebook, di Instagram itu boleh foto produknya, boleh, ya. Nah, kemudian di sini yang penting adalah di Instagram itu ada username dan ada nama. Username ini ciri khasnya yang di sini. Nah, username itu yang ini, yang tidak boleh ada spasi. Ya, ini username ini nanti juga menjadi alamat URL, ya. Akan menjadi misalnya kalau punya saya misalnya bintang jasa website misalnya, maka bisa dipanggil di browser itu instagram.com/ ini username, gitu ya. Nah, kemudian nama ini menggunakan spasi boleh huruf besar atau kapital. Nah, username dan name ini boleh beda, boleh sama, monggo ini pilihan. Tapi kalau boleh saya ngasih masukan, ada kata kunci targetnya, ada nama brandnya. Tujuannya kenapa? Agar brand itu agar orang ngerti mereknya apa misalnya. Kemudian kata kunci itu punya dua fungsi. Satu untuk orang, nah ini, dengan akun seperti ini Anda akan tahu bahwa ini adalah akun yang menyediakan jasa website. Kemudian yang kedua, ini juga bisa untuk kepentingan mesin. Kalau Anda orang ngetik jasa website di Instagram, sangat mungkin ini akan muncul. Ya, sehingga kesimpulannya adalah username dan name itu diisi kata kunci dan brand. Gitu ya. Boleh sama, boleh beda, pilih. Kemudian bagi mahasiswa, saya pikir kalau mahasiswa itu sudah sangat paham ya. Kalau di sini ada website, nanti boleh dimasukkan. Nah, kalau saya boleh ngasih masukan, websitenya itu diisi dengan Linktree. Yang mana Linktree itu kan Linktree itu website yang mengumpulkan banyak link. Misalnya Anda punya website, Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya WA, Anda punya Google Map. Nah, kalau ini websitenya cuma fitur website ini kan cuma satu toh, kita nggak bisa ngisi lebih. Cuma diisi website saja, maka peluang kita untuk mempublikasikan Facebook kita, nomor WA kita, Google Map kita, itu menjadi terbatas. Nah, biar semua terakomodir, kita bikin akun Linktree dulu. Di Linktree itu kita masukkan website kita, Facebook kita, Instagram kita, WA kita, akun Tokopedia kita, Shopee kita, Nusamat kita, Google Map kita. Nah, nanti akun Linktree-nya itu yang, atau URL Linktree-nya itu yang dimasukkan di sini. Gitu ya. Nah, bio sama, diberi kontak. Ini 150 karakter, dan seterusnya. Ya, perbaiki akun. Nah, kemudian ini yang penting ini. Yang penting, hashtag di Instagram itu maksimal itu kalau kita ngasih hashtag itu ada 30. Tapi kalau saya boleh ngasih saran, jangan kebanyakan, paling banyak 10-15 lah, ya, 10-15. Nah, kalau tips dari saya, maka ketika ngasih hashtag itu ada 3 kategori hashtag. Sebetulnya ada banyak, tapi saran saya 3. 3 itu adalah yang pertama, hashtag populer sesuai produk. Oke. Produk saya, misalnya saya ini jasa website, ya. Maka saya ketikkan di Instagram sebelum post itu hashtag
Misalnya jasa pembuatan website. Nah, nanti kan ada yang populer tuh, apa aja tuh. Nah, itu pilih satu. Ya. Pilih 2, boleh. Pilih 3, boleh. Yang, sekali lagi, hashtag populer sesuai produk. Kalau misalnya cemilan, keripik, gitu ya boleh. Coba dicari dulu, hashtag cemilan apa. Oh, ada cemilan kekinian, ambil tuh. Kemudian cemilan sehat, ambil itu. Misalnya. Ya. Nah, ambil 2 aja misalnya, atau 3 boleh. Nah, sekali lagi itu kategori pertama, hashtag populer sesuai produk. Yang kedua adalah hashtag populer kota target. Misalnya kota targetnya Purwokerto, ketik aja hashtag Purwokerto. Nah, nanti di belakangnya apa? Purwokerto hits, Purwokerto kekinian, Purwokerto keren. Nah, itu ambil, boleh. 2-3. Boleh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hashtag produk sesuai target. Produknya tadi cemilan kekinian. Kemudian kota targetnya Purwokerto. Nah, tambahin hashtag, bikin sendiri nggak apa-apa. Cemilan kekinian Purwokerto misalnya. Ya, cemilan sehat Purwokerto misalnya. Boleh, tambahkan itu. Kalau mau nambahin satu lagi, hashtag brand Anda, boleh? Boleh. Yang penting, maksimal banget itu 30. Tapi kalau saya boleh ngasih saran, cukup 10-15. Kurang dari 10 ya boleh. Nah, ini contoh punya saya, posting, ada narasinya, kemudian ada hashtagnya. Ya. Nah, tips berikutnya adalah ikuti hashtag populer. Ya, tadi contohnya hashtag Purwokerto kekinian atau jasa pembuatan hashtag itu diikuti. Fungsinya apa? Kalau kita mengikuti hashtag itu, maka di beranda kita kalau ada orang yang posting menggunakan hashtag itu kan akan muncul. Nah, kita bisa nge-like fotonya ya, nggak harus nge-follow, tapi kita bisa nge-like fotonya. Kemudian, nah, siapa tahu dia sedang mencari produk kita atau apa segala macam. Ikuti boleh, misalnya punya, kalau di Banyumas tokoh ya, ada Pak Husen. Kita follow beliau. Nah, kalau beliau posting, kita komen. Nggak harus melulu kita komen itu promo, enggak. Tapi dengan akun kita, misalnya bintang jasa website, minimal orang yang komen itu akan lihat, oh ini ada akun ini, siapa tahu pas butuh dan sebagainya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang sering ditanyakan, boleh nggak hashtag itu kita ulang terus, kita pakai terus? Nah, saran saya, hashtag itu ganti-ganti. Hashtag itu kita pakai lagi, itu kita lihat ritmenya. Misalnya, jasa pembuatan website, misalnya, itu ritmenya kok tiap jam ada yang pakai. Boleh, kita 3 jam sekali pakai hashtag itu boleh. Tapi ternyata di sisi lain, jasa website itu, hashtag itu digunakannya cuma seminggu sekali. Ya udah, kita seminggu sekali pakai hashtag itu. Kayak gitu. Ya. Itu beberapa tips dari saya. Ya, sorotan story live, saya pikir mahasiswa lebih paham. Kemudian yang untuk akun publikasi KKL ini, ya, Anda bisa publikasikan tuh bagaimana Anda ngefoto, apa segala macam. Bahkan ini salah satunya ya, punya mahasiswa bimbingan saya, yang saya monitoring, buku tamunya, itu juga saya minta masukin di Linktree, masukkan di ini Instagram, biar kebuka semua, gitu ya. Buku tamu, kenapa fungsinya? Agar orang bisa ngisi buku tamu itu. Ini yang untuk publikasi kegiatan KKL, gitu ya. Dan terakhir, ini masih ada sedikit waktu, tips tambahan bagi orang yang bagi kita yang bingung nulis produk, itu adalah kan macam-macam ya, ada kalender konten dan sebagainya. Tapi singkatnya, kita bisa menggunakan fitur ini di Facebook Ads Library, ya. Saya share FB Ads Library. Ini tinggal 1 menit ya.
Facebook Ads Library. Nah, ini adalah Facebook itu menampung orang-orang yang iklan di Facebook, dan kita bisa, ini halal ya, maksudnya kita boleh lihat, kita boleh nyontek orang-orang yang iklan di Facebook itu kayak apa sih kalau iklan. Nah, itu kita bisa cek di sini. Iklan di mana, di Indonesia, kemudian kategori iklannya apa, kita pilih ya. Semua iklan, kemudian misalnya iklan kita misalnya adalah produk kita misalnya keripik misalnya, kita cek, kita lihat contoh yang iklan di Facebook keripik itu kayak apa. Nah, ini nanti di sini muncul contoh. Nah, ini ada mantau chips, ada, nah kita bisa nyontek gitu ya. Nah, ini contoh suka catering apa segala macam. Nah, kita bisa paling nggak melihat, oh kayak gitu cara iklannya apa segala macam. Nah, mungkin itu sekali lagi karena keterbatasan waktu, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Demikian rekan semua, gitu. Terima kasih Pak Bagus. Mohon maaf keterbatasan, gitu. Tapi apapun itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan, lanjut saya kembalikan ke Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Andi ya untuk materi hari ini yang luar biasa manfaatnya. Dari saya pribadi pun jadi mendapatkan ilmu dan wawasan tambahan ya terkait penguatan promosi produk ya Pak melalui Facebook dan Instagram. Jadi lebih maksimal lagi ya Pak. Jadi ada strategi-strategi khusus terkait ketika kita mau mempromosikan lewat medsos itu ya Pak. Jadi selama ini kan mungkin kita posting ya hanya sekedar bikin tulisan selesai kirim, bikin tulisan selesai kirim gitu kan. Ternyata enggak sekedar atau sesimpel itu enggak. Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin kita batasi saja karena waktu 3 atau 4 enggak. Ya, silakan bisa raise hand atau tulis di chat ya. Ini udah ada pertama Pak. Langsung saya bacakan dulu aja. Izin bertanya Pak mengenai PIRT dan halal. Jika produk UMKM tidak memerlukan PIRT dan halal, apakah keduanya masih tetap diwajibkan masuk di broker? Oh, ini terkait KKL-nya ya. Jadi kalau untuk UMKM ya, kalau misalkan UMKM itu bukan terkait misalkan lebih ke arah food kan halal gitu kan, misal ke jasa atau semacamnya itu nanti nggak harus ada ya broker terkait PIRT ataupun halalnya. Jadi nanti teman-teman yang mendapat pendampingannya itu terkait UMKM jasa ataupun semacamnya yang di luar dari misal jenis makanan ataupun bertipe pengemasan produk itu tidak diwajibkan. Tapi itu untuk yang UMKM dampingan food gitu ya, yang makanan, nah itu nanti bisa diwajibkan. Itu ya Mas Muhammad Tansi. Oke, yang lainnya mungkin terkait materi hari ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya aman ya Pak. Sudah padat, jelas, dan luar biasa. Langsung oke semuanya Pak. Ya, sebenarnya masih belum jelas ya, karena jujur saja agak buru-buru ini gitu ya, karena keterbatasan waktu. Tapi intinya adalah banyakin praktek. Kecenderungan dari kita itu kebanyakan adalah merasa sudah banyak promo ya, tetapi ya yang kita lakukan ya belum maksimal kalau boleh saya bilang ya. Bahkan intinya fitur-fitur itu terlihat, tapi mungkin banyak yang belum memaksimalkan.
Itu Pak Bagus. Ya, Pak. Ya. Enggak. Tadi ada yang raise hand, monggo silakan Mbak atau Bu Siti Nur Cahyani, silakan. Langsung saja. Ya, Mbak atau Bu Siti. Oke, silakan Bu. Masih ke mute kayaknya loh, Bu Siti. Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu Bu Siti Nur Cahyani. Mikrofonnya di mana, Val? Ya. Udah Ya, Bu. sudah. Silakan. Ya. Mohon izin saya aktifkan Bu. Maaf ya Bu, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin melenceng ya Pak. Ini pertanyaan saya terkait dengan hak paten brand atau merek kita itu cara daftarnya gimana nggih? Paten atau brand ya, itu mungkin bisa diagendakan nanti nggih Bu. Saya pribadi tidak bisa menjawab secara langsung. Atau mungkin Pak Andi, gimana? Mungkin ada sedikit informasi terkait hal paten tersebut? Ya. Untuk paten atau brand itu memang kategori penting juga ya dalam usaha. Mengingat atau saya mulai dari ini dulu izin usaha gitu. Itu kaitannya biasanya akan izin usaha kaitannya dengan brand gitu ya. Kemudian larinya juga ke paten gitu. Nah, izin usaha ini adalah identitas. Makanya saya bilang usahakan usaha itu diurus izinnya itu dulu. Kenapa? Untuk memastikan bahwa nama atau brand yang kita usung itu belum digunakan oleh orang lain. Itu yang pertama. Dan kalau sekarang melalui OSS ya, NIP itu sehingga unik, nggak ada yang sama. Itu pertama. Nah, lebih jauh memang lebih jauh sih ini. Lebih jauh ini memang kalau bisa diurus sampai ke paten merek. Ya. Walaupun saya bilang ini nggak wajib, tapi ini lebih jauh. Gitu. Nah, cuma saran saya kalau mau ngurus merek ya, paten untuk merek itu pastikan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tuh, karena kemarin adalah di salah satu daerah itu rekan saya itu mengangkat X gitu ya untuk dijadikan paten itu, ternyata banyak rekannya itu yang keberatan karena merasa nama X itu nama umum gitu ya, nama umum kok dipatenkan sama kamu sih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pastikan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, untuk kepengurusannya sendiri ini sebenarnya kalau saya tidak salah kalau di online ya, itu ada melalui platform tertentu. Saya agak lupa kemarin ya. Kemenkumham ya. Itu lewat situ juga bisa, karena kemarin saya ada satu juga, tapi yang ngurus Pak Imam Tahyudin, Mas Bagus ya. Kemarin Pak Imam Tahyudin yang ngurus itu merek online. Jadi kalau dokumen pun saya pikir nggak ribet, tapi salah satunya adalah unik tadi itu, agar tidak ada yang sama. Dan kalau paten merek itu kalau nggak salah 25 tahun nanti ya, sampai dengan usianya 25 tahun nanti baru kita perbarui lagi. Mungkin itu, tapi nanti terima kasih ini ditampung dulu Pak Bagus ya. Nanti info lengkapnya nanti bisa diinfokan ke Bu Siti ya. Ini di data saja barangkali dari kelompok KKL berapa kayak gitu ya. Siap. Mungkin itu dari saya Pak Bagus. Izin bertanya. Oh ya, di mana Pak?
Iya Pak. Saya. Ya. Dan nama saya Riyadi Slamet Basuki. Oke Pak Riyadi. Kelompok 16 Pak ya kalau nggak salah itu sama Mas Rian, kelompoknya Mas Rian. Saya dari Bakso Solo Tamanjih. Ya. Pertama kami ucapkan terima kasih dari Universitas Amikom ya, ilmu yang luar biasa yang kebetulan walaupun lewat online ya adik-adik lah ya, adik-adik Mas Rian CS lah. Itu luar biasa sekali membimbing saya khususnya yang memang gaptek. Ya jujur aja gaptek dan ini mungkin mulai belajar ke sosmed, IG dan lain sebagainya. Ini kalau Facebook masih diadminin oleh beliau lah. Lah saya kan di IG-nya lah. Ini setelah saya baca dan di komen-komen halaman komen ini, di chattingan ini kok ternyata banyak yang lebih ke ini Pak Bagus dan Pak Andi bertanya tentang PIRT-nya. Nah, mungkin kalau di waktu pengenalan Pak Bagus yang awal diperkenalkan mahasiswa KKL itu kan cuman drafting aja gitu loh. Oke, Pak. Iya. Nah, ya mungkin ini usulan saja karena gini, untuk masalah sosmed insya Allah dan promosi ya, insya Allah dari semua UMKM khususnya Aspik Mas itu udah berpromosi dengan karakter masing-masing gitu. Kalau ini kan ditambah ilmu dari Amikom ini luar biasa sekali. Terus yang kedua mungkin yang lebih mengena itu ke PIRT-nya atau ke apa ya istilahnya keperizinan. Kalau di Aspik Mas itu masing-masing kan ada divisi 2 tentang perizinan itu biasanya untuk NIB itu udah diurus dan untuk pengurusan NIB kan cepat sekali 1 hari jadi. Kemarin saya kebetulan perizinan NIB-nya untuk produk saya yang kedua dan nanti insya Allah yang ketiga itu kebetulan pas berubah loh OSS-nya itu lagi ada perubahan apa ya, lah itu agak lama. Tapi kalau misalnya izin itu lebih cepat lah. Maksud saya gini, setelah NIB-nya ada, lah draftingnya itu kalau misalnya masih ada waktu dari mahasiswa kan bisa membantu gitu. Tapi memang kalau saya lihat selesainya di akhir bulan ini nggak mungkin. Lah, mungkin usulan saja Mas Bagus, Pak Bagus dan Pak Andi ya. Untuk kedepannya mungkin dibikin skenario atau dibikin istilah kalau time schedule-nya itu yang mungkin sampai ke PIRT walaupun tidak sampai ke PIRT-nya keluar. Istilahnya draftingnya itu udah masuk ke mungkin ke mall pelayanan publik atau udah sampai ke istilah dari pihak puskesmas itu masuk ke UMKM-nya gitu. Ini cuma usulan saja. Kalau ilmu terus terang luar biasa sekali. Saya orang awam, ya, termasuk gaptek dan ilmu tadi dan juga Mas Rian CS itu ngajari saya dari nol terus terang dan itu terima kasih sekali kepada pihak Amikom. Mungkin ini saja, itu usulan atau masukan saja, nggih. Demikian, nggih. Terima kasih Pak Andi, Pak Bagus, nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat masuknya nggih Pak Andi nggih. Jadi kemarin memang kita rencana ada agenda ya Pak untuk PIRT-nya sendiri, cuman sepertinya tidak berjodoh dengan momen waktunya. Jadi mungkin kita pending agenda workshop PIRT-nya gitu Pak. Itu sekedar informasi saja Pak gitu. Ya mungkin nanti kalau dilihat dari banyak pertanyaan di chat ini akan berkaitan dengan topik yang kedua ini guys. Jadi saya rasa mungkin bisa langsung dilanjutkan ke topik yang kedua terkait NIB guys. Ya, silakan Pak Tony Alwan. Halo Pak Tony. Pak Tony. Pak Bagus. Halo. Oh iya. Iya, dengar Pak. Saya coba share screen dulu. Ya.
Sudah tampil? Muncul, Pak. Ya, Oh, sudah muncul. terlihat. Oke, sebentar. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mengisi di NIB, nomor izin berusaha dan juga mikromentor. Mungkin bagi yang sudah mendaftar NIB, mungkin lebih ke apa ya, ke akun yang satunya lagi mungkin ke mikromentor, karena kita tahu sendiri nanti NIB itu sangat dibutuhkan di berbagai hal gitu ya, seperti nanti sertifikasi halal wajib daftarnya pakai NIB. Pak IRT pun harus punya NIB dulu nih Pak tadi ya, baru bisa pengajuan. Nah, nanti di sini pelan-pelan karena banyak UMKM yang belum mengerti pentingnya NIB. Nah, nanti sesi ini di awal kita akan berfokus di NIB-nya dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Tony Anwar. Saya dosen Universitas Amikom Purwokerto, dan di tahun 2021 saya jadi Garda Transfumi Korwil Jawa Tengah. Kebetulan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah saya diamanahi untuk menjadi Garda Transfumi. Garda Transfumi sendiri itu adalah garisan depan transisi dari non formal menjadi formal. Jadi usaha-usaha yang belum mempunyai NIB, nah, itu saya ditugaskan untuk diarahkan ke formal. Jadi yang tadinya nggak formal jadi formal. Usaha-usaha yang tidak formal kan masuknya berarti ilegal ya. Nah, nanti diarahkannya ke formal-formal. Nanti kelebihan kekurangannya akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk kontak saya itu ada nomor WA ya, dan juga ada email. Nanti kalau misalkan butuh pendampingan, karena waktu 1 jam untuk menjelaskan OSS, apalagi versi yang baru ya, OSS berbasis resiko, itu emang agak rumit. Nah, nanti step by step bisa japri atau mungkin berkonsultasi seperti itu. Nah, untuk kita sebelum masuk ke sesi materi, di sini tadi ada yang mengatakan sudah mempunyai NIB, dan tadi mungkin nggak tahu juga nih, ada yang belum atau ada yang sudah gitu. Nah, di sini saya ingin mengumpulkan data-data tersebut sebenarnya di momen presentasi kali ini. Jadi bisa mengisi kuesioner gitu ya secara langsung, itu masuk ke halaman menti.com, silahkan buka web browsernya, masuk ke menti.com, nah nanti disuruh ngisi kode, isikan kode yang ini, 3064 8989. Nah, jadi untuk menti.com nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Menti.com seperti ini, nanti masukkan kodenya yang ini, 3064 8989. Nah, di sini nanti akan terkumpul ya data-data Bapak Ibu sebenarnya yang sudah mempunyai NIB itu berapa sih? Terus yang belum itu berapa? Dan juga pertanyaan kedua itu, alasan kenapa nggak pengen punya NIB atau belum punya NIB itu hambatannya di mana? Nah, bisa dikumpulkan di sana. Mungkin saya kasih waktu 2 menit ya untuk masuk ke web itu dan mengisi data-data tadi. Sambil saya buka hasil pollingnya. Nah, oke. Wah, nih. Sudah ada 5 ya yang sudah menjawab. Sudah 1, 4-nya belum gitu. Nah, alasannya nanti
mengisi 3 kata ya, 3 kata aja alasan. Misalkan alasan kenapa belum, nggak tahu, atau ribet gitu ya, atau bingung caranya gitu. Atau saya nggak butuh NIB, nah kan bisa juga seperti itu. Ya, sekarang menambah lagi yang sudah 3, yang belum 5 gitu ya. 2 menit berarti tinggal berapa? Oh ya, masih 2 menit ya. Nanti jam 11.20 berarti udah selesai. Yang penasaran itu alasannya gitu ya. Wes, belum tahu caranya, langsung yang tadi saya tuliskan ya, ribet, susah, nggak tahu. Gitu. Oke. Oh, respon sistem terlalu lama. Iya betul, karena perpindahan antara OSS yang lama dengan yang baru itu kalau nggak salah awal bulan kemarin gitu. Itu OSS versi 1 diganti dengan OSS versi RBA tadi ya, berbasis risiko. Dan untuk yang berbasis risiko itu yang namanya sistem baru gitu ya, pasti banyak celah, banyak bug, dan belum work 100%. Nah, kadang-kadang ya seperti itu sih. Kalau implementasi sistem baru pasti biasanya masih ada error-error dikit lah. Nah, itu emang saya akui, dan juga ya sistem OS maintenance betul. Jadi rencananya malah sebenarnya itu di-update di 2 bulan kemarin. Cuma ada banyak kendala sampai akhirnya mulur-mulur. Pada saat diimplementasi pun ternyata masih ada errornya gitu. Nah, kurang NPWP, oke. Nah, mungkin tinggal bikin NPWP dulu ya. Terus nggak tahu, ada kendala teknis, oke. Belum tahu langkah-langkahnya. Yang pertama nomor 1 itu ribet ya. Kalau yang sudah punya, banyak sih nggak sudah punya. Oke, seperti ini ya. Nah, kadang-kadang saya suka yang seperti ini juga sih ya, responsif ya, nggak cuma dari materi dari saya, tapi saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti sudah ya, sudah tahu ada gambarannya. Oke, kita masuk ke materi lagi. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu semua. Oke, saya masuk ke materi. Nah, tadi ya, kalau ada yang jawab tadi, bikin NIP itu ribet. Ya emang ribet dulunya. Kalau sekarang sebenarnya sudah berbasis online ya. Jadi keribetan yang dulu sebenarnya nggak terlalu terasa gitu. Cuma memang alurnya berbeda kalau yang OSS versi yang sekarang. Cuma beda alur aja sih. Tapi kalau keribetan sih nggak terlalu ribet, sama aja sih. Nah, untuk pentingnya NIP, ibaratnya itu kita penduduk atau warga Indonesia itu mempunyai nomor KTP gitu ya, dan kita diakui sebagai warga. Sama halnya dengan NIP untuk para pelaku usaha atau pelaku UMKM. Kalau belum punya nomor KTP atau belum punya NIP bagi UMKM, ya berarti belum didata oleh negara gitu ya. Jadi bisa dibilang usaha Bapak Ibu semua tuh ilegal gitu, bahasanya sih, bahasa kasarnya seperti itu. Tetapi lebih fokusnya itu bagi pemerintah adalah pendataan UMKM mana nih yang kira-kira butuh bantuan gitu. Terus UMKM mana yang butuh dukungan dalam hal tertentu. Nah, semuanya kan harus dipetakan. Dan untuk melakukan pemetaan tersebut sebenarnya profil NIP Bapak Ibu sekalian dibutuhkan di sana. Dan juga pentingnya NIP itu untuk syarat untuk melakukan perizinan lain. Seperti halnya tadi PIRT pasti wajib ada NIP. Nggak punya NIP nggak bisa ngurus PIRT, nggak bisa ngurus sertifikasi halal. Apalagi ngurus merek dagang seperti tadi ya. Dan juga yang ketiga nih, akses program-program dari kementerian. Jadi kalau ada program-program kementerian misalkan hibah untuk UMKM, ada dana 20 juta, silahkan bikin proposal dengan isinya kayak gitu ya, baru mengajukan. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya NIP, ya berarti nggak bisa mengajukan dong, karena belum terdaftar. Gitu. Dan juga pendampingan serta bantuan usaha. Jadi program
pendampingan itu sebenarnya ada dari kementerian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, saya kok UMKM seperti rasanya dicuekin ya. Nah, balik lagi ikut, biasanya kalau UMKM itu ada paguyuban kayak gitu ya. Nah, terus UMKM itu harus legal kayak gitu. Nah, dan pemerintah pun meliriknya ke sana-sana. Makanya kita di Garda Transbumi berusaha membantu Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kendala dalam pembuatan NIP sampai akhirnya keluar NIP-nya dan dapat melakukan program-program. Dan nanti materi kedua pun mikromentor ya, itu adalah salah satu dukungan dari pemerintah untuk mentorin atau mendampingin UMKM dari berbagai aspek. Gitu. Nah, nanti mikromentor dibahas di selanjutnya. Ini landasannya ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat di demo sama para pekerja ya. Tapi kalau dari segi sudut pandang pebisnis ya sebenarnya lebih dimudahkan. Gitu. Seperti pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan ekosistem, investasi, dan kegiatan usaha. Terus perizinan berusaha berbasis resiko. Nah ini yang dipaksa diimplementasi di OSS karena ada perubahan di undang-undang sehingga kemudahan yang tadinya di OSS versi lama ya harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau dulu hanya satu OSS, nah sekarang bisa-bisa ya, ada yang beresiko rendah, beresiko menengah, beresiko tinggi. Kita kembali lagi ke definisi awal biar satu pemikiran. Kalau untuk perizinan berusaha, itu definisinya adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Nah, perizinan berusaha biasanya mencakup NIP, sertifikasi standar, dan izin. Terus perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau UMKU. Dan perizinan berusaha berbasis risiko, yang definisinya adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Kalau dulu risikonya satu, kayak gitu, dibuat satu, nggak ada pengklasifikasian. Kalau sekarang ada klasifikasi rendah, menengah, tinggi, kayak gitu ya. Jadi usaha-usahanya sekarang tadi kenapa lebih ribet ya karena diklasifikasi, jadi lebih banyak dan isiannya lebih banyak. Terus pelaku usaha itu definisinya adalah orang, perseorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu. Nah, untuk definisi nomor induk berusaha adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terus sertifikat standar perizinan berusaha berupaya pernyataan bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha seperti halnya SNI gitu ya, Standar Nasional Indonesia, itu sertifikat standar. Halal itu juga masuknya sertifikat standar untuk mendapatkan label halal. Terus ada juga kalau sertifikat lain-lain itu banyak ya, ada ISO dan lain sebagainya. Nah, terus izin itu persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Biasanya kan kalau kita membuka izin gitu ya, izin usaha gitu. Kadang-kadang kan ke kantor kecamatan gitu ya, surat keterangan untuk berusaha. Nah, itu masuknya ke surat izin. Nah, untuk banyak sebenarnya. Nah, ini pun saya ambil cuma 20% dari PPT yang ada di kementerian ya. Permohonan hak akses OSS. Nah, untuk mendaftarkan ke OSS sebenarnya simpel ya, hanya mengisi nama pelaku usaha dan juga data nomor induk kependudukan. Nah, kalau sekarang itu, kalau dulu satu NIK dapat memiliki banyak OSS ya, mempunyai banyak NIP, banyak akun gitu. Kalau sekarang sepertinya hanya satu ya, kalau yang berbasis resiko itu hanya satu. Terus selain perorangan yang berhak memiliki akses OSS juga ada badan usaha. Badan usaha seperti CV, PT gitu. Kalau perorangan kan berarti misalkan saya buka bengkel, saya izin ke desa, dapat surat
izin gitu ya untuk berusaha. Nah itu masuknya perorangan. UMKM juga kadang-kadang perorangan gitu ya. Ada juga yang UMKM bentuknya CV. Jadi 2 orang penanaman modal gitu ya, tanam modal bareng, ya, terus bikin usaha. Nah, itu masuknya badan usaha. CV PT gitu. Terus badan layanan umum, perusahaan daerah gitu ya, seperti pada PDAM dan lain sebagainya ya, PLN gitu. Terus kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Jadi ada beberapa usaha dari luar negeri yang masuk ke Indonesia gitu ya, yang buat cabang seperti Unilever. Nah itu kan bikin pabrik di Indonesia. Dan itu isinya ya harus izin lagi. Nggak bisa pakai, saya sudah izin di Amerika, saya mau buka usaha di sini, nggak bisa ya, tetap harus ada izin lagi. Oke, ini sekilas seperti itu. Nah ini definisinya ya. Kalau pemohon atau yang mau bikin akun OSS untuk pelaku usaha orang perorangan itu harus berwarga negara Indonesia dan khusus PMDN. PMDN kalau nggak salah penanaman modal dalam negeri ya. Untung saya hafal ya. Penanaman modal dalam negeri. Jadi kalau yang invest orang luar ya nggak boleh ya. Nah, terus pelaku usaha badan, PT, CV, FA, persekutuan perdata, koperasi, yayasan, perusahaan umum. Nah itu masuk nomor 2. Terus nomor 3, orang perseorangan WNI atau WNA, badan usaha sebagai perwakilan usaha dari luar negeri gitu ya. Terus badan usaha luar negeri, nah yang ini yang buat cabang. Kalau yang atas orang mewakili perusahaan, nah kalau yang bawah perusahaan yang mewakili perusahaan luar negeri. Terus NIB berlaku sebagai yang pertama identitas bagi pelaku usaha, bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. Terus yang kedua, angka pengenal impor ya. Kalau proses impor, nah ini juga dibutuhkan NIB. Terus hak akses ke pabenan. Terus yang keempat, pendaftaran kepesertaan ya untuk jaminan sosial, ketenagakerjaan. Terus wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha. Nah ini nih, notnya di bawah ada nih. NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Nah berarti yang belum memiliki NIB, nah dalam tanda kutip kan tadi saya bilang secara kasar ilegal, tapi kalau lihat keadaan ya mau gimana lagi, kadang-kadang seperti itu juga. Tetapi secara undang-undang itu memang masuknya wajib ya, semua pelaku usaha itu wajib memiliki NIB. Setiap pelaku usaha hanya memiliki 1 NIB. Nah tadi untuk OSS yang baru ya. Terus kemudahan perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil. Nah di sini kalau yang masih UMKM gitu bahasanya ya, itu banyak kemudahan kalau kita mempunyai NIB dan juga akses untuk bantuan-bantuan, itu banyak. Bagi pelaku UMK, tingkat risiko yang rendah tadi ya, diberi kemudahan perizinan tunggal berupa NIB sebagai identitas dan legalitas, terus sebagai standar nasional Indonesia, dan juga sertifikasi jaminan produk halal, itu sebenarnya difasilitasi oleh Kementerian Koperasi ya untuk akses ini 2. Gitu. Terus yang kedua diberikan kemudahan dan persyaratan dasar berupa KKPR dan persetujuan lingkungan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu menyusun AMDAL bagi kegiatan usaha mikro dan kecil. Jadi bukan berarti usaha mikro atau UMKM itu wajib mengurus AMDAL gitu ya. Bukan berarti pemerintah lepas tangan, silakan diurus. Enggak, karena UMKM memang harus dibantu dan itu tugasnya dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Gitu. Di sini ada penertiban perizinan berusaha ya bagi UMKM. Nah ini nanti bisa dicoba masuk ke OSS versi yang lama. Yang jelas kalau untuk persyaratannya di sini ya, nama NIK, NPWP. Nah, memang kalau untuk membuat NIB harus punya NPWP gitu. Dan perencanaan pemodalan. Di sini OSS akan memvalidasi data, kriteria UMK, terus
ngelihat tingkat resikonya nih. Kalau modalnya udah gede, mungkin bukan resiko rendah lagi, tapi resiko yang tinggi. Terus penerbitan perizinan usaha, validasi, menerbitkan perizinan usaha, resiko rendah akan terbit NIB. Kalau resiko menengah rendah, menengah tinggi, maka akan terbit NIB plus SS gitu. Nah ini yang bikin lama gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke UMKM mungkin sama. Kalau yang resiko rendah. Tapi kalau resikonya emang agak modalnya agak tinggi, nah itu yang tadi bilangnya ya, OSC yang sekarang agak ribet. Nah itu masuknya yang ini. Terus kewajiban pelaku usaha UMK, usaha MR, MT, dan T ya. Menengah rendah, menengah tinggi, dan juga tinggi. Nah ini syaratnya memang agak banyak ya. Ini nggak perlu dijabarkan satu-satu. Nah terus selanjutnya adalah kalau mau mencoba masuk ke OSS silakan, ada websitenya ya. Klik di Google aja OSS, maka akan keluar versi yang terbaru. Kemarin saya sudah masuk, kebetulan saya sudah punya NIB juga. Salah satu CV saya memang sudah ada NIB, perizinan yang lain-lain juga ada, dan di sana langsung ya ditodong, karena satu akun di OSS versi lama kan punya banyak, kalau punya banyak perusahaan itu biasanya NIB-nya ada beberapa gitu ya, langsung ditodong untuk dialihkan pertanggungjawabannya gitu. Kalau kemarin CV Satria Tech misalkan, ini akan dipertanggungjawabkan oleh siapa nih? Terus CV yang lain, NIB-nya akan dipertanggungjawabkan sama siapa? Gitu. Nah, bisa nanti dicek langsung OSS-nya. Syaratnya nggak terlalu banyak sebenarnya sih, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan ada kendala nanti bisa kontak saya di yang tadi gitu ya, untuk WA dan emailnya. Dan juga untuk mikromentor nih, saya mau menjelaskan sekilas tentang mikromentor. Mikromentor ini program Mersikop ya, Kementerian Koperasi, untuk memfasilitasi, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi ya, untuk memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan mentor. Jadi di sini banyak orang-orang yang memang ditugaskan seperti saya gitu ya, karena saya di bidang teknologi komputer, maka bidang saya untuk mementori seperti tadi ya, implementasi ERP, untuk konsultasi digitalisasi dan lain sebagainya. Nah mungkin kita akan coba langsung workshop tampilannya seperti apa. Jadi ini salah satu layanan yang diberikan oleh pemerintah agar kalau UMKM mempunyai kendala itu dapat dari kementerian itu dapat membantu dengan menerjunkan mentor-mentor yang siap mendampingi jika ada kendala. Nah kebetulan saya sudah ada beberapa chatting untuk menerima atau minta dimentorin, cuma belum saya balas. Nah kalau untuk pendaftaran itu simpel. Silakan Bapak Ibu masuk ke micromentor.org gitu ya. Nah, di sini ada micromentor.org, masuk. Saya coba logout dulu ya. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin langsung dituliskan sambil saya mendemonstrasikan micromentor. Nah, saat kita masuk ke micromentor.org, kita ubah bahasanya dulu ya. Inggris, Spanyol, mau pakai bahasa Arab boleh sih, tapi kalau bingung jangan tanya saya gitu ya, karena saya juga nggak tahu. Nah, di sini saya sarankan pakai bahasa Indonesia, karena pakai bahasa Indonesia itu ada salah satu fitur e-learning. Jadi Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan materi-materi, jadi kayak kuliah cuma gratis gitu ya. Materi-materi itu sangat bermanfaat dari kementerian. Itu berbahasa Indonesia, jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, seperti keamanan jaringan gitu ya, karena kita dipaksa untuk digitalisasi, tetapi kita tidak dikasih tahu resiko-resiko di dalam digitalisasi tersebut seperti apa. Jangan sampai kita udah terjun ke digitalisasi, di sana ternyata banyak apa ya namanya ya, banyak seperti misalkan penipuan, mencoba masuk m-banking kayak gitu ya, saldo bahkan online shop aja sering pada masuk. Nah nanti
di situ ada fasilitas pembelajarannya. Yang pertama itu kita coba masuk. Nah, bagi yang belum punya akun, itu silakan registrasi ya, daftarkan diri Anda. Silakan daftarkan diri Anda. Nah, oke, lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menghubungkan ke Google atau ke LinkedIn. Silakan gabung aja. Atau hanya mengisi ini ya, nama depannya, nama belakang, alamat emailnya apa, terus passwordnya apa. Nah, nanti klik lanjutkan. Gitu. Setelah mengisi ini nanti ada konfirmasi email ya. Cek emailnya, tinggal diklik link konfirmasinya, maka bisa login. Nah, terus untuk login, tampilannya nanti seperti ini. Kita coba login. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk login Micromentor gitu. Nah, di sini tampilan awal seperti ini. Kita coba isi profilnya dulu. Kenapa harus ada profilnya? Karena supaya mentor-mentor itu tahu bidang usaha Bapak Ibu itu apa gitu. Kebetulan saya sudah mendaftar menjadi 2 ya, ada profil wirausaha gitu ya, dan profil mentor. Kalau saya isi 2 karena saya juga pelaku usaha dan juga saya ditunjuk untuk menjadi mentor oleh Kementerian Koperasi. Nah, untuk info akun sama sih, nama, email, kata sandi, password ya tadi ya. Nah, terus foto profile, foto saya di mana-mana ini ya. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen udah hafal itu foto saya dari kejauhan ya. Nah, nama, isi daerahnya, email untuk kontak, jenis kelamin. Nah, terus simpan info akunnya. Terus untuk profil wirausaha, nah ini tentang usaha Bapak Ibu sekalian. Usahanya masih berupa ide, sudah beroperasi, atau sudah memiliki penghasilan, atau mungkin sudah masuk ke tahap pengembangan, tipe usahanya itu apa, usaha sosial, pencari laba kalau profit ya. Usaha sosial misalkan yayasan, yatim piatu dan lain sebagainya. Terus apa nama usaha Anda, tanggal launching perusahaan Anda itu apa, deskripsinya, supaya nah ini nih untuk dilihat oleh mentor. Jadi biar mentornya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Nah, terus dilengkapi, ini misalkan website, terus simpan profil berusaha. Nah, terus penilaian mandiri nih. Di sini jawab pertanyaan lumayan banyak gitu ya. Yakin atau tidak yakin sampai akhirnya terbentuk seperti ini. Saya riset pasarnya udah lumayan tinggi nih, operasional sudah berjalan, penjualannya sudah lumayan. Cuma pengurusan finansialnya kurang. Nah, nanti atau juga dokumen untuk persiapan dan perencanaannya kurang. Jadi nanti mentornya mungkin yang masuk ke profil usaha saya itu bagian finansial sama manajemen gitu ya. Nah, itu yang masuk. Nah, kalau ini sih profil mentor ya, ini udah dibuka kalau misalkan sudah terpilih juga gitu ya. Gitu. Kontak. Selain profil setelah diisi, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari mentor. Klik mentor. Mana nih mentor-mentor yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian? Saya pengen nyari tentang keuangan. Nah, maka tampil di sini keuangan. Nama saya apakah tampil? Enggak ya, karena saya bukan bidang keuangan. Gitu. Nah, di sini bisa, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pas dengan profil mentornya, silahkan dilihat profilnya, terus di chat, langsung di chatting gitu. Nah, nanti setelah di chatting akan muncul seperti ini. Kebetulan karena saya multi language, orang luar pun dapat gitu ya, dapat minta dimentorin. Nah, jadi akhirnya seperti ini. Jadi orang-orang dari
luar pun minta untuk didampingi seperti itu. Karena ini portalnya Mercy Corp ya, global. Jadi mentornya pun nanti bisa dari luar negeri juga ada beberapa. Nah, yang penting tidak terkendala bahasa. Nah, setelah kayak gini nanti akan dilanjutkan percakapan, kita ngobrol. Kurangnya kayak gimana, harusnya seperti apa. Gitu. Nah, di sini ini menu yang baru nih. Menu yang hanya ada di tampilan berbahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Ini kan ada sumber daya saya ya, tapi kalau coba saya ganti bahasa Inggris. Nggak ada tuh. My resource, nggak ada. Emang ini khusus hanya ada di Indonesia. Gitu. Nah, kita masuk ke sumber daya. Nah, di sini banyak nih. Ada e-learning untuk menjalankan bisnis nih. Masuk ke kunjungan e-learning. Di sini ada program mitra. Nah, ini yang saya bilang kalau misalkan punya NIP, kita bisa mengikuti program-program dari banyak itu ya. Nggak cuma Kementerian Koperasi aja sih. Sebenarnya kalau ada pemerintah buat program, ya kita bisa tahu informasinya di sini. Kalau ingin belajar, silahkan masuk di sini. Untuk mentoring bisnis, seperti ini tahap-tahapannya ya. Ada sebenarnya, jadi bisa dipelajari. Nah, tadi keamanan cyber. Di sini sudah disiapkan alat-alatnya malah. Kalau untuk menggunakan aplikasi Android, gitu ya, untuk keamanan internetnya itu menggunakan apa? Di sini sudah ada. Ada toolkitnya juga. Masih banyak sebenarnya. Yuk, akses pelatihan dan ini bersertifikat. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dapat sertifikat keamanan cyber. Nah, untuk Transfumi, nah ini yang dari kita itu legalisasi usaha ya. Transfumi, transformasi formal usaha mikro. Nah, ini bagaimana supaya profilnya Bapak Ibu sekalian, nah, profil Bapak Ibu sekalian itu ada tulisan sigap UMKM, sehingga nanti akan ditandai sebagai Bapak Ibu adalah salah satu salah satu pelaku usaha yang di bawahnya Kementerian UMKM gitu ya. Karena kalau seperti ini kan nggak ada nih. Etriko Odero, ya udah, karena dia nggak tahu siapa itu diabaikan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan, oh Bapak Ibu berarti dari sikap UMKM nih. Nah, maka perlakuannya kan khusus, jadi lebih intens. Nah, kita coba masuk lagi tadi. Nah, untuk mendapatkan label seperti ini sikap UMKM, nah tinggal ngisi di sini. Nah, di Transfumi maka diisi, dapatkan label, klik aja. Terus pelajari modul pelatihan bagi UMKM. Nah, cara mendapatkan NIP yang secara lengkap tadi itu ada. Kalau kan tadi saya sepotong-sepotong memang karena ini ditujukannya ke banyak orang gitu ya, ke banyak elemen gitu. Dari pelaku usaha, perbankan, terus auditor, peran pemerintah desa itu juga ada. Jadi saya tadi ngambil hanya beberapa yang UMKM, tapi kalau mau pelajari lengkap dapat dipelajari secara lengkap. Nah, terus cara mendapatkan sertifikasi halal. Nah, tadi yang dijanjikan ya, mendapatkan sertifikasi halal sama SNI, di sini dapat dipelajari dan dapat dimentori oleh mentor. Terus daftarkan usaha Anda. Kalau yang belum punya NIP, silakan daftar. Dan di sini sudah ada panduan videonya, video untuk mendapatkan NIP. Nah, silakan ditonton. Nah, ini dapat ditonton sendiri ya, mengingat waktu. Oke. Terus setelah NIP-nya sudah keluar, misalkan, itu teman-teman bisa mendaftarkan di sini sebenarnya. Di Transfumi, sehingga usaha profil Anda di wirausaha sini, profilnya Bapak Ibu sekalian, ya sudah legal dan sudah tergabung ke Transfumi tadi, label yang tadi. Seperti itu.
Nah, label transfumi ini. Ya mungkin seperti itu deskripsi apa namanya? Pemaparan singkat gitu ya tentang pentingnya NIB. Kalau untuk cara-cara pendaftaran NIB tadi di Micromentor di videonya itu ada lebih lengkap dan juga tahapan PPT-nya pun ada. Oke, mungkin masuk ke sesi tanya jawab Pak Bagus. Terima kasih sekian. Ya, silakan yang mau bertanya teman-teman atau mungkin dari pihak UMKM dipersilakan. Agenda waktu kita sampai jam 12-an ya. Ya, 10 menit lagi ya Pak. Ya, kurang lebihnya ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya bisa lewat chat atau raise hand, silakan. Mungkin dari saya ya Pak Tony ya. Saya izin bertanya juga. Berarti di sini kan saya udah daftar terkait usaha saya gitu kan. Nah di sini sepertinya walaupun baru berencana bisa ya Pak. Kalau untuk di Micromentor ya. Iya, Micromentor. Ya. Kalau di Micromentor itu bisa. Jadi sebelum kita menjalankan usaha, itu kan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dan apa yang perlu dimatangkan gitu ya. Nah, itu nanti bisa berkonsultasi di sini gitu, di Micromentor. Berarti di sini saya tinggal milih mentor gitu ya Pak? Iya, betul. Dari sesuai profilnya, sesuai profil mentornya. Gitu, ya. Karena di sini berbagai elemen ya. Saya sendiri langsung menuliskan kebetulan kategori yang masuk ya teknologi informasi atau komputer service gitu ya, atau pelayanan komputer. Bukan berarti tukang servis komputer ya, tapi lebih ke pelayanan komputer kan banyak. Digital marketing itu masuk. Terus implementasi sistem, nah itu kan masuk ke sana. Ya. Nah, untuk sesi dengan mentornya mungkin bebas ya Pak, dalam artian untuk penguatan dan sebagainya, tips-tips itu yang ditanyakan ya Pak? Iya, kurang lebihnya. Jadi kalau ada kendala, nanti coba dibahas di chatting gitu ya. Nanti siapa tahu ketemu solusi atau mungkin metode yang pas sesuai yang bisa diterapkan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Betul. Oke. Iya, silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait NIB. Jadi manfaat NIB ini juga kalau tadi saya simak ini seperti perantara ya Pak, yang harus dipunya untuk melangkah atau memperdalam wirausaha kita ya Pak. Betul, karena kalau kita mau mengedarkan makanan kayak gitu misalkan kan, itu harusnya sih ada yang kalau misalkan itu daging-dagingan gitu ada sertifikasi halal, dan juga kalau misalkan usaha-usaha yang seperti kosmetik kayak gitu kan juga ya halal kan ada juga. Itu kan sebelum itu harus ada NIB-nya dulu, baru bisa melangkah ke sana. Gitu. Ya, jadi informasi juga beberapa pelaku teman nih yang udah berjalan juga ketika dia mau melakukan semacam lelang apapun itu ditampilkan di prasyaratan ya Pak? Ya betul. Kalau mengikuti tender gitu ya dari pemerintah, ya wajib harus punya NIB. Oke. Mungkin ada pertanyaan di chat. Ini ada pertanyaan Pak Tony di chat. Oke. Saya bacakan coba. Izin bertanya alamat kalau mau mengurus NIB apakah di mall pelayanan publik atau mungkin bisa online atau gimana itu Pak? Oke, kalau sekarang ya yang serba online gitu. Kita lagi masa pandemi kayak gini, kurangi tatap muka gitu ya. Nah di sini sebenarnya untuk perizinan sudah difasilitasi oleh
sistem ya, namanya sistem OSS. OSS saya tuliskan di chat.go.id /portal. Biasanya kayak gini aja sih, udah cukup sih. .go.id. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian bisa registrasi, menginputkan nama, email, kontak. Nah, terus setelah dapat akun, baru ngurus pengajuan NIB. Sudah online sebenarnya, jadi bisa dilakukan di rumah, kayak gitu. Gitu. Nanti Jadi, keluarnya kan digital. Saya ada bentuk sebenarnya si NIB, cuma nggak tahu disimpan di mana. Nanti saya buka lagi. Bentuknya itu tanda tangannya pun pakai QR code. Kalau yang dulu, saya kan OSS-nya versi yang pertama. Berarti kita daftar akun dulu ya Pak di daftar akun. OSS. Terus pengajuan bikin NIB. Oh gitu. Ya Mbak Rohyati bisa dilakukan secara online, akses melalui OSS Go ID ya. Di situ nanti kita daftar dulu di websitenya, baru kita nanti mengisi gitu ya Pak. Oke, yang lainnya silakan. Oh ini ada lagi izin bertanya tentang NIB. Apakah kalau kita punya usaha lebih dari satu, apa NIB-nya harus lagi? Betul sekali. Jadi yang namanya NIB kan nomor induk berusaha. Jadi kalau usahanya ada 2, berarti harus punya dua nomor gitu kan, atau 2 NIB gitu. Beda cerita kalau misalkan saya mempunyai satu usaha tetapi mempunyai 2 produk. Nah, itu itu yang cuma butuh 1 NIB. Kalau yang dalam tanda kutip produk ya. Gitu. Nah, ini juga sama berhubungan dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu melekat pada produknya, bukan pada usahanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendaftarkan halal di satu produk, ya, berarti produk yang lain juga harus didaftarkan kalau pengen dapat sertifikasi halal gitu. Karena melekatnya per produk. Sama halnya dengan merek merek dagang. Merek dagang melekat ke produk, bukan ke perusahaan. Gitu. Jadi ada beberapa yang melekat ke perusahaan, ada yang beberapa melekat ke produk. Gitu. Oh gitu ya Pak. Nah, berarti kalau ngurus NIB-nya lagi namanya sama nggak masalah ya Pak? Nah, kalau yang sistem sekarang, kalau yang dulu sih nggak masalah ya. Kalau yang sistem sekarang itu sepertinya hanya diperbolehkan 1. Jadi yang bertanggung jawab atau mungkin direktur gitu ya, itu harus beda orang. Walaupun yang punya 1 orang gitu. Jadi misalkan saya investor, saya yang modalin usaha ini, tapi penanggung jawabnya bukan saya, orang lain gitu. Gitu. Penanggung jawab di usaha tersebut gitu. Tetapi bisa juga pendapatan tetap masuk kita karena kita yang modalin gitu sih. Ya, begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari lanjutan ya. Mungkin ada lanjutan pertanyaan atau ada pertanyaan baru lagi, silakan. Bisa dituliskan di chat atau bisa raise hand, langsung bertanya, tidak apa-apa. Mungkin nanti saya share materi ini aja ya Pak ya, bagus ya. Boleh. Share materi video pendaftaran di OSS gitu ya. Siapa tahu itu membantu Bapak Ibu sekalian. Oh iya, berarti lebih enaknya sebenarnya sih daftar di Micromentor. Nah, di sana semua materi ada gitu sih. Pengen belajar lebih juga banyak kayak gitu. Saran saya tetap daftar Micromentor ya. Ya, berarti pada intinya kalau mau dapat kedetailan materi yang lebih banyak ya ada di Micromentor itu ya Pak. Betul. Ya, yang lain gimana? Ya, nanti jangan live dulu ya, kita ada sesi foto bersama dulu. Diharapkan nanti para peserta bisa aktifkan kamera ya, nanti kita foto bersama. Stop sharing ya Pak ya, stop share, oke. Ini ada pertanyaan sebenarnya. Selamat siang Pak Tony, untuk NIK ya, NIK yang digunakan pendaftaran OS itu hanya 1 akses ya,
Betul. Itu betul. Gitu. Itu betul, makanya kemarin saya pengen coba daftar akun baru dengan beda email sebenarnya sih. Beda email, tapi satu nick. Itu kedata loh, karena saya sudah punya NIB di dengan nick tersebut. Makanya kalau akun yang lama, itu pada saat kita pertama kali login OSS yang lama, masuk ke OSS yang baru, itu pasti langsung ditodong pertanyaan NIB yang ini akan dikuasakan ke siapa, atau yang bertanggung jawabnya itu siapa, karena di satu akun nanti hanya satu. Nah itu yang sekarang ya kita ikutin aturan dari pemerintah aja sih sebenarnya. Oke. Sudah jelas nih Bapak Ibu, atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, gimana yang lain? Yang lain? Oke, mungkin kita masuk sesi foto dulu ya sebentar, sambil nunggu mungkin ada yang lainnya. Silakan bisa diaktifkan ya kameranya teman-teman atau Bapak Ibu UMKM, silakan. Recording stopped. Recording in progress. Ya, kita foto dulu. Saya hitung ya. 4, 3, 2, 1. Oke, di halaman yang kedua. Yang kedua, siap. 4, 3, 2, 1. Ya. Next yang ketiga, ayo buka kamera dong. Ya, saya hitung ya. 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, di belakang sepertinya tidak aktif ya kameranya. Oke, untuk workshop hari ini kita tutupnya. Terima kasih yang sudah hadir semuanya, Bapak Ibu dari UMKM yang telah memberikan atau meluangkan waktunya ya untuk acara ini. Terima kasih sangat besar saya sampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang ya di kegiatan KKL ini. Terima kasih. Saya tutup ya untuk acara hari ini dan terima kasih juga untuk Pak Pembicara, Pak Andi dan Pak Tony yang sudah hadir dan tim pengurus KKL juga yang